Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudahan sehat-sehat saja. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini, di sini saya akan memberikan sebuah materi mengenai tentang pengukuran waktu dan pengukuran kuantitas. Yang dimana pengukuran waktu itu suatu waktu yang mencakup semua hal yang mengenai tentang jam, menit, terus hari dan sebagainya. Yang pokoknya yang berhubungan dengan waktu lah. Ada juga istilah 1 jam itu sama dengan 60 menit atau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Terus 1 jam itu biasanya kalau didetikkan biasanya sampai sekitar 3600 detik. Terus ada 1 hari itu sekitar 24 jam. Dan satu pekan itu sama dengan 7 hari. 1 pekan itu ya bisa dibilang 1 minggu. Nah, terus ada juga 1 bulan itu bisa disebut dengan 4 pekan. Dan 1 bulan itu kalau ditanggal kan itu tidak mesti sampai 30 ataupun sampai tanggal 31. Biasanya ada yang sampai tanggal 28 dan ada juga sampai tanggal 29. Terus adapun kita masuk dalam pembahasannya, yang mana dalam jam biasanya kalau ada yang bilang jam tepat, nah itu berarti biasanya jam itu adalah jam yang dimana menitnya itu mengarah ke angka 12, biasanya seperti itu. Dan misalkan kita ambil contoh pada pukul 4 atau jam 4 lewat 00, artinya kan jam 4 pas atau jam 4 tepat. Cara untuk mengetahuinya bagaimana ya, dengan cara kita melihat jam dan kita lihat jam 4 itu jarum panjang menit itu kemana. Kalau misalkan jarum panjang menit itu ke angka 12, itu bisa kita sebut dengan jam 4 tepat atau jam 4 pas. Terus ada juga yang bilang 1/4 menit atau 1/4 jam. Nah, berarti kalau seperempat itu bisa kita artikan dengan 15 menit. Yang mana biasanya kalau 15 menit itu angka di jam itu mengarah ke angka 3 biasanya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kita ambil contoh aja, misalkan jam 10 lewat 15 menit atau pukul 10 lewat 15 menit. Otomatis jarum jamnya mengarah ke angka 10, sedangkan menitnya tuh mengarah ke angka 3, yang mana angka 3 itu sama dengan 15 menit. Nah, seperti itu. Itu biasanya disebut dengan orang jam 10 seperempat dia biasanya. Seperti itu. Artinya jam 10 lewat 15 menit. Sedangkan ada juga yang bilang kurang 15 menit. Nah, kurang 15 menit ini kita ambil contoh misalkan seperti ini. Jam 8 lewat 45 menit. Nah, jam 8 lewat 45 menit ini kalau kita lihat di jam, itu berarti jarum jamnya itu mengarah ke angka 8, naik sedikit lah anggapannya. Tidak mentok di angka 8. Cuman kita ibaratkan ini ke angka 8 terlebih dahulu. Dan 45 menit itu mengarah ke angka 9. Yang mana kalau kita bilang jam 9 pas atau jam 9 tepat, itu tidak bisa, karena jam 9 itu kurang dari 15 menit. Artinya tuh ya kurang 15 menit lah untuk menyatakan itu jam 9 tepat. Nah, seperti itu. Terus selain satuan waktu yang digunakan setiap hari, biasanya tuh kita sering mengenal istilah yang namanya windu, habis itu dasawarsa sama abad. Nah, seperti itu. Yang mana biasanya itu kalau kita lihat 1 tahun itu kan sama dengan 12 bulan ya. Terus di dalam 1 tahun juga kalau kita hitung per minggunya itu sekitar 52 minggu. Dan kalau kita hitung ke hari, 1 tahun itu sama dengan 365 hari dan 366 hari. Artinya tiap tahun itu tidak mesti genap, pasti ada ganjilnya, yaitu 365 hari. Dan 1 windu itu sama dengan 8 tahun biasanya. Nah, terus ada juga 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun, dan 1 abad itu sama dengan 100 tahun. Dan untuk yang pertama tadi, kalau misalkan ada pertanyaan mengenai tentang waktu seperti jam atau menit, misalkan seperti ini, 30 menit tambah 4 jam itu sama dengan berapa menit sih, misalkan seperti itu ya. Jadi kita tinggal hitung aja dulu jamnya. Misalkan 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Nah, kalau misalkan pertanyaannya 4 jam, berapa menitkah dari 4 jam itu, maka hitung aja 1 jam itu berarti 60 menit. Berarti 60 kali 4
itu sama dengan 240 menit. Dalam 4 jam berarti itu ada waktu sekitar 240 menit. Nah terus yang 35 menit ini kemanain? Nah tinggal kita tambah aja dari 240 menit ditambah dengan 35 menit, itu menghasilkan 275 menit. Nah jadi jawabannya yaitu 275 menit. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan 3 window sama dengan berapa tahun sih, misalkan gitu ya, hitungannya hampir sama seperti tadi, tinggal kita hitung aja. Satu window kan 8 tahun, jadi tinggal kita hitung 8 kali 3 itu sama dengan 24. Artinya dalam 3 window itu ada 24 tahun. Jadi jawabannya yaitu 24 tahun. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yang dimana kita membahas tentang pengukuran kuantitas, yang dimana biasanya kuantitas ini sering diartikan dengan jumlah. Nah jumlah apa sih misalkan gitu kan ya, jumlahnya itu mungkin kalian sudah mengenalnya, seperti satu lusin itu sama dengan 12 buah, terus satu gross itu sama dengan 144 buah. Nah seperti itu yang disebut dengan kuantitas. Nah di sini saya akan menjelaskan mengenai satu lusin itu berapa, terus satu gross berapa, satu kodi itu berapa, satu rim itu berapa. Nah misalkan seperti itu. Terus ya pokoknya yang berkaitan dengan jumlah. Di sini saya akan menjelaskan tentang lusin dulu. Satu lusin itu sama dengan 12 buah. Artinya kalau misalkan kalian membeli piring di sebuah warung, maka misalkan kalau ada yang menawarkan berapa lusin mbak, misalkan kalian membeli sekitar 2 lusin nggak, misalkan, atau satu lusin atau 2 lusin. Kalau kalian membelinya 2 lusin, itu tinggal kita kalikan aja. Satu lusin kan 12 buah, berarti 12 kali 2 sama dengan 24, berarti 2 lusin 24 buah. Nah seperti itu. Terus satu gross itu sama dengan 144 buah. Dan bisa juga sih dibilang satu gross itu sama dengan 12 lusin. Nah seperti itu. Terus satu kodi itu sama dengan 20 lembar atau 20 helai. Biasanya ini menghitung kertas, biasanya seperti itu. Terus ada juga satu rim. Nah satu rim itu sama dengan 500 lembar. Biasanya tuh ada di hitungan kertas-kertas di fotokopian. Nah biasanya seperti itu. Dan misalkan apabila ada pertanyaan seperti ini, 4 lusin itu sama dengan berapa buah sih misalkan. Nah kita tinggal jawab aja yang kayak tadian, yang kita beli piring di warung tadi. Misalkan satu lusin itu 12 buah, berarti 12 kali 4 tuh sama dengan 48 buah, berarti 4 lusin sama dengan 48 buah. Nah kayak gitu aja jawabannya. Nah, karena kalian mungkin sudah mengetahui tentang penjelasan mengenai pengukuran waktu dan kuantitas, di sini saya akan memberikan 2 soal untuk kalian kerjakan. Soal itu mengenai tentang pengukuran waktu dan kuantitas. Soal yang pertama yaitu 2 abad ditambah 3 window itu sama dengan berapa tahun. Nah, terus pertanyaan kedua, 18 lusin sama dengan berapa buah. Nah, itu 2 pertanyaan tuh. Nanti saya tulis juga di sini soalnya, silakan dijawab. Nanti jawabannya bisa kalian masukkan di kolom komentar. Tidak usah menggunakan cara, tidak apa-apa, karena saya percaya kalian pasti menghitungnya juga menggunakan cara. Nah mungkin itu saja pembelajaran kita dan pembahasan kita pada hari ini. Apabila terdapat kekurangan mungkin itu dari saya. Oh ya, satu lagi sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, saya ingin berpesan bahwasanya jaga selalu kesehatan dan jangan lupa untuk cuci tangan menggunakan sabun, dan jagalah kebersihan intinya, dan diam di rumah aja dahulu karena ini masih musim-musim penyakit. Mungkin itu saja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.